Shalom BCC, keluarga BCC. Salam. Salam. Apa kabarnya? I'm blessed. Luar biasa ya. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi ya, keluarga BCC. Kita bertemu lagi, di mana kita akan bersukacita untuk memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita siapkan hati kita, gimana kita bersukacita atas rahmat Tuhan yang selalu beserta kita sampai pada hari ini, dan kita tetap bersyukur ke depan. Kita yakin berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan tetap bersama kita. Seperti firman-Nya akan dibawakan Pak San, satu roh dengan Allah pagi hari ini. Nah, di SRC ini kita akan bersukacita, kita akan memuji dan menyembah. Lepaskan semua beban, lepaskan semua pikiran. Kita hanya bersukacita, kita ucapan syukur karena kita telah bersama dengan Allah. Allah setiap saat bersama kita, menolong kita. Amin. Dan sudah pertolongan Tuhan itu sudah tidak kita terhitungkan ya. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir atas segala sesuatunya. Tapi kita yakin kita tetap akan maju, kita akan damai sejahtera, sukacita, terutama kita sehat dan kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pada pagi hari ini anak-anak-Mu SRC memuji menyembah-Mu Bapa, karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Rasakan Bapa sukacita yang selalu Kau hadir dalam setiap kondisi apapun kita, dan kita selalu bersukacita karena penyelesaian dan Engkau selalu menopang kami, dan kami selalu bersukacita karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, dan biarlah anak-anak-Mu yang belum sampai berada tempat ini, tetap Kau kawal mereka Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi, dan kami percaya sukacita ini live ini Tuhan, YouTube ini dilihat, dan mereka yang ada melihat YouTube ini, film ini Tuhan, mereka merasakan sukacita melihat Bapa kebesaran-Mu, sukacita nyanyian pujian yang telah kami bawakan Bapa. Biarlah mereka juga merasakan damai sejahtera. Mereka melihat dari online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, dan Kau juga menjamah mereka yang sedang melihat. Biar mereka juga merasakan damai dan sukacita, yang terbeban, yang sakit telah disembuhkan. Amin. Karena Engkau juga menjamah mereka dari jauh. Tapi Tuhan, Engkau tetap beserta mereka yang mau mengaku bahwa Engkau adalah Allahnya. Dan kami percaya sukacita juga akan termanifestasi terhadap orang yang melihat dan mengakui akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa atas hari ini, acara ini, SRC ini Bapa, Semarang Revival Center ini Bapa, Kau bawa luar biasa terus Bapa. Kami percaya sukacita selalu berada dalam hidup kami. Terus berjalan Bapa, damai sejahtera-Mu memenuhi hidup kami Bapa. Setiap anak-anak-Mu Bapa yang mendengar, kami percaya Bapa dan mengimani bahwa Engkau berada di dalam hidup anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Shalom. Halo. Ya, pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan Dia. Setiap SRC, setiap Semarang Revival Center yang kita adakan, dan tidak cuma itu saja, setiap ibadah BCC juga shalom sama ya. Kita menyembah, kita memuji, kita mendengar firman, bahkan saya pribadi kita menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak sedang berbicara atau bernyanyi atau memuji pada Allah yang jauh. Amin. Amin. Tapi Allah yang menjadi satu dengan kita. Jadi mulai rasakan, dan cuma rasakan, alami, perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika kita menyembah, memuji, apa yang terjadi ketika kita
menerima firman, apa yang terjadi itu semuanya saya percaya pasti ada sesuatu dan itu besar yang kita harus rasakan, harus kita alami dan kita harus ketahui. Amin. Amin. Ya. Segala puji syukur hanya bagi Kami
Hari yang besar buat dalam hidup kami. Kau sudah melakukan perkara yang ajaib, pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada seperti kami ada hari ini Tuhan. Karena itu kasih yang luar biasa. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karena terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Yang tak ternilai Tuhan di dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah
hidupku, permohonanku yang sangat jauh, alfalah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi, Engkau kukagumi. Holy Spirit, Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Deep and right in my flesh, gently lead me to you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Big and bright, in my flesh, gently lead me to you.
di saat kami merasa sendiri, di saat bahkan ketika kami bersuka cita, dimanapun kami berada, Tuhan. Di lembah, di gunung, dimanapun kami berada, Engkau ada. Dan Engkau senantiasa menghibur kami, bukan kami kekuatan. Dan hari ini, kami mau mengenal Engkau, Allah kami lebih dalam lagi. Supaya hidup kami terus, Tuhan, kami merasakan, kami melihat kehadiran-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami pengetahuan, Engkau yang memberikan kami firman, untuk kami terus terjaga, untuk kami terus sadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan tidak ada satu pun di dunia ini Tuhan yang melebihi kasih-Mu. Bahkan kesalahan kami, bahkan dosa kami tidak pernah bisa melebihi kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sangat baik. Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau kebaikan-Mu itu terjadi terus dalam kehidupan kami. Makin hari makin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau yang singkapkan semuanya tentang Engkau. Tentang Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sepakat untuk mengenal Dia lebih lagi berkata, amin. Tentang apa yang sudah kita pelajari ya kemarin. Siapa yang sudah membaca tentang Bapa? Nah, aku share di grup ya. Tentang Bapa, tentang Putra, tentang Tuhan Yesus, kemudian tentang Roh Kudus. Itu saya pribadi ya mempelajari itu berulang kali. Semakin aku mempelajari berulang kali, semakin banyak lagi hal yang disingkatkan. Jadi kayak kita pasangan hidup, rasanya tidak ada kenal. Rasanya kita udah mantap, oh ya, kenal. Tapi ketika kita hidup bersama, banyak hal-hal yang disingkapkan, benar nggak? Ya, banyak hal-hal yang disingkapkan yang selama ini kita tidak tahu dan mau nggak mau kita harus menerima itu. Amin. Ya. Dan puji Tuhan, kabar baiknya ketika kita terima Roh Kudus dalam hidup kita, semua hal tentang Allah itu baik. Amin. Amin. Cuma semua yang baik itu kadang-kadang kita tidak semuanya kita setuju. Tidak semuanya kita, oh ya aku mau ikutin, tidak juga. Walaupun itu baik, walaupun kita tahu selalu kalau ditanya Allah itu baik ya, pasti jawabannya baik. Allah itu kasih ya, kasih. Allah itu selalu memberikan sesuatu pekerjaan yang baik atau yang buruk. Baik. Tetapi ketika kita dihadapkan pada suatu perintah, oh kamu harus seperti ini, itu sebagai tanda kasih-Mu pada alammu. Apakah kita serta-merta langsung lakukan itu? Enggak kan? Tidak. Ya kan? Kita kadang masih mikir-mikir, benar nggak? Benar nggak sih Tuhan? Maksud cuma gitu Tuhan? Atau nggak mungkin Tuhan? Ya kan? Ini harus seperti ini Tuhan. Kayaknya aku lebih berhikmat ya sama Tuhan. Ya kan? Nah, hari ini kita belajar lebih dalam lagi dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi kita di sini berbicara tentang kita menjadi satu dengan Allah. Jadi bayangin, apa yang sudah kita pelajari tentang Bapa, tentang Allah Tritunggal, ya, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu atau tiga Allah? Satu ya kan. Nah, Allah yang sedemikian rupa itu, ya, ternyata apa? Dia saat ini menjadi satu roh dengan kita, ya kan? Satu roh dengan kita. Dan ketika kita satu roh dengan Dia, apa yang kita alami, Dia juga mengalami gitu. Ketika kita dihujat, ketika kita diejek, ketika kita disakiti, Dia juga mengalami dihujat, disakiti oleh orang yang menyakiti kita. Benar nggak? Ya. Makanya ketika Paulus ketemu sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, Paulus, kenapa engkau menganiayaku? Padahal Paulus nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus itu. Tapi ketika Paulus menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu, ya, Yesus berkata,
Paulus, kenapa engkau menganiaya? Artinya juga sebaliknya, apa yang Tuhan alami, apa yang Yesus alami, apa yang Bapa, keberadaan Bapa, apa yang Roh Kudus mau katakan, rasakan, dan lakukan, ya, karena dia satu roh dengan kita juga mengalami. Amin. Ya, ketika Allah kita ini adalah sumber berkat, kita juga adalah sumber berkat. Ketika Allah kita ini, roh Allah ini memberikan penghiburan, kita pun juga meluap dengan penghiburan. Ketika Allah kita sukacita, kita juga sukacita. Amin. Amin. Ya. Ketika Roh Kudus menghasilkan buah roh, ada damai sejahtera dan lain sebagainya, kita juga alami. Itu tandanya satu. Dan yang lebih utama lagi, ya, Allah kita ini kekal, Pak. Ya. Allah kita ini Allah yang kekal, ya. Hidup Allah kita ini kekal, ya. Kalau Allah kita kekal dan Allah kita saat ini sudah ada di dalam hidup kita, berarti saat ini kita kekal, Pak. Kekal. Amin. Ya, ngerti ya. Ini sangat luar biasa sekali karena bahannya ada di Kristen, gitu. Ya. Nah, jika dikatakan kita tidak lagi terpisah, kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 17. Supaya bukan saya mengatakan, tapi firman sendiri yang mengatakan. 1 Korintus 6 ayat 17. Amin. Dibaca, silakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Amin. Ya. Ketika kita menerima Yesus, kita tidak hanya percaya secara intelektual kita. Ya. Roh kita ini dilahirkan baru dan menjadi satu roh dengan Dia, dengan Allah. Amin. Ini yang terjadi. Jadi ketika kita apapun yang kita lakukan, kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau dia kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dia nggak mau lakukan, ya dia nggak lakukan gitu. Dia nggak mau, dia peringatkan gitu. Ya. Nah, ketika kita lagi sedih, dia akan gitu. Nah, kita bukan lagi makhluk yang terpisah, yang mencoba bagaimana caranya menjangkau Tuhan, menjangkau hadiratnya di atas langit. Tidak. Tapi Tuhan itu tinggal di dalam kita. Amin. Ya, kita tidak mencari-cari lagi yang Dia. Nah, ilustrasinya seperti ada lilin yang menyala, ya, dua lilin yang menyala. Ketika lilin dijadikan satu, ya teman-teman coba aja di rumah ya. Ketika dijadikan satu, itu nyalanya, apinya ini kan jadi satu. Ya kan? Ya. Nah, begitu juga roh kita. Ketika roh kita ini menyatu dengan Roh Kudus, ya, sekarang hidup kita dan hidupnya menjadi satu nyala yang sama, terang yang sama. Amin. Jadi ketika kegelapan melihat terang Kristus, ya, di dalam hidup Kristus dan mereka sujud menyembah, ketika Dia ada bersama-sama dengan kita dan kita ketemu dengan kuasa gelap itu akan melihat terang yang sama. Amin. Amin. Ya, bagaimana cara terang itu terlihat sama? Nah, kan terang kan? Caranya apa? Terhubung dengan PLN. Ya kan? Nah, kenapa Yesus itu, Tuhan itu harus menjadi satu roh dengan kita? Supaya apa? Supaya kita ini terhubung dengan Dia, dan ketika Dia ini terang, kita juga terang. Amin. Ya. Kalau kita nggak terhubung dengan Dia nggak bisa. Ya. Nah, kita lihat Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Jadi apa? Jadi ketika kita bersatu roh dengan Dia, Tuhan ini kepengen hidupnya Dia ini yang muncul dalam kehidupan kita ini. Amin. Amin. Ya. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini memancarkan Kristus itu sendiri. Ya. Hidup kita ini menjadi selfie-nya Kristus. Ya. Nah, sehingga apa? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh, ya. Tetapi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang hafal ini? Gak apa? Makanya gak buah-buah. Masih suka marah. Betul gak Pak Yari? Masih suka marah ya seperti. Ya. Nah, harus kita ingat ya, buah ini buahnya kita sendiri. Mosok buah durian lupa kalau dia punya buah durian, ya kan? Yang mungkin dong. Masa buah mangga lupa kalau dia punya mangga, betul nggak? Ya. Jadi kita ini ingat, ketika kita nggak bisa mengampuni, ingat kita punya buah kasih, ya punya buah kasih. Kasih aku mampu mengasihi, amin. Ketika kita sedih, oh ya aku punya buah sukacita. Sehingga apa? Sehingga aku mau sukacita aja, nggak mau sedihnya. Gitu. Ketika aku merasa struggle, khawatir dan lain sebagainya, takut, oh iya, aku punya buah damai sejahtera. Ya. Kalau kita nggak ingat buah kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa murah hati, kita susah untuk berbuat baik, kita susah untuk punya iman atau setia, ya. Kita susah untuk menjadi lemah lembut, ya, penguasaan diri, ya. Kita susah kalau kita nggak tahu buah kita. Kita harus menyadari bahwa aku punya buah itu sendiri. Amin. Nah, buah roh itu bukan hasil usaha kita untuk menjadi orang baik, melainkan hasil dari hidup yang terhubung dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Jadi itu tujuannya. Kedua, kita hidup kekal. Yang kedua, kita hidup bukan kita lagi yang hidup. Yang ketiga apa? Kita ini hidup supaya kita berbuah apa yang Roh Kudus itu hasilkan. Amin. Nah, ketika kita sadar bahwa kita satu roh dengan Dia, buah itu tumbuh alami seperti pohon yang berakar dalam tanah yang baik. Jadi seperti itu. Yang diusahakan, ya, wah tak sabar-sabar, tidak seperti itu. Ya kan? Tidak tak beres gitu. Walaupun rasanya kepinginnya, ya. Nah, tapi buah roh seperti itu. Dia muncul dengan sendirinya. Karena apa? Karena kesadaran kita. Karena kesadaran kita. Nah, dan itu kita sudah pernah belajar puasa pilihan. Itu kita pilih. Aku pilih buah yang enak, nah mau buah yang kecut. Nah, kita tidak perlu memaksa diri berbuah-buah itu muncul karena kehidupan Bapa ini mengalir, ya, di dalam diri kita. Amin. Amin. Nah, Yohanes 15 ayat 5 maka dikatakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Sama ketika listrik ini ada berapa bola di sini, ketika terhubung dengan PLN, jleng, naik terang semua. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, tentang hidup kekal itu bukan nanti, ya. Kita sudah memiliki sekarang, karena sejak kita lahir baru, kita sudah menjadi satu roh dengan Allah kita. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Mosok kok pasang, oh ini aja aku masih hidup, kok aku sudah dibilang hidup kekal, aku mati aja belum. Nah, mau membuktikan dulu atau mau percaya? Ya, Yohanes 17 ayat 3, silahkan dibaca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Hidup kekal bukan soal waktu yang panjang, ya. Ingat, hidup kekal di sini bukan soal waktu yang panjang yang tidak ada batasnya, itu bukan hidup kekal. Hidup kekal ini soal hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan kekekalan itu sendiri. Ya.
Kita tidak menunggu mati untuk mendapat hidup kekal. Hidup kekal sudah dimulai ketika kita mengenal Yesus. Mengenal ini dalam bahasa aslinya itu artinya intim dengan Tuhan. Ya, kita hidup kekal. Sama seperti suami istri, ketika dia intim dalam suatu perjanjian pernikahan, ya, itu udah nggak terbatas lagi. Bukan istilah kawin kontrak ya. Nah, kawin terus dikontrakan ya, itu baru mungkin ya, beda ya kan, pengertiannya bukan jangkauan kerja ya. Kita bersyukur punya kontrak ya. Nah, hidup kekal artinya bahwa kita kini ini bersatu dengan Allah yang kekal itu, dan hubungan itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berakhir. Amin. Amin. Ya, nggak bisa kita Tuhan, aku kesel hidup kekal, nggak kesel. Ya, enak. Mau dibuktikan silakan. Ya. Kita buktikan bersama-sama. Nah, kayak di seorang anak nih, misalkan dulu waktu Mas Yudi lagi ya, ini kok Mas Yudi itu ya, makanya saudara masalah yang gampang tersinggung. Ya, ketika Mas Yudi lahir, ya kan, ya Mas Yudi lahir ya. Nah, si bapaknya Mas Yudi ini, tidak perlu menunggu Mas Yudi dewasa kan, untuk menjadi anaknya dia, benar nggak? Ya, sejak dia lahir ini statusnya sudah anak. Sejak dia lahir sudah menjadi bagian dari keluarga. Ya, begitu juga kita, ketika kita ini lahir baru ya, kita menjadi ciptaan baru. Sejak itu kita lahir baru, kita sudah masuk dalam hidup kekal bersama dengan Allah. Amin. Itu ya. Tapi kalau yang belum dibaptis itu nanti juga. Ya, orang sudah lahir baru ya, tapi iman itu perlu yang namanya tindakan ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Ayo baca. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Amin. Ya, ini kesaksiannya ya, disaksikan ya, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Dan dikatakan barang siapa memiliki anak, dan siapa memiliki putra, dan siapa memiliki Yesus, siapa hari ini mempunyai anak, siapa yang hari ini punya Yesus dalam hidupnya, kita semua. Amin. Ya, berarti ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki dia, ya tidak memiliki. Amin. Ya, sama. Kalau kita punya bapak, punya pajero, ya kan? Ya, nah karena kita anaknya, kita itu sama aja itu punya kita juga. Amin. Ya, kalau dia bukan bapak kita, dia jangan coba-coba ngaku itu pajeroku, ya kan? Apalagi kalau ambil pakai, ya nanti malah bapak belur semua. Nah, yang keempat, identitas baru, ya. Identitas baru kita ini apa? Ya, karena roh kita ini telah menjadi satu roh dengan Roh Kudus, maka kita ini adalah baik Allah gitu. Ya, bayangkan ya. Kita bukan lagi mencari hadiratnya, kita hidup di dalam hadirat. Ya. Jadi kalau sampai ini juga untuk WA juga ya, saran juga untuk WA ya. Kita nggak sembarang lihat lagu ya. Lagu-lagu yang semalam untuk siapkan lagu hari ini pun ada satu lagu yang enak, itu sama mungkin pernah dengar Holy Spirit doa. Itu lagu enak banget itu. Untuk penyembahan rasanya. Tapi kata-katanya ya, ia ingin mengundang Roh Kudus datang gitu. Ia mengundang air Roh Kudus masuk dalam hatiku. Padahal dia sudah ada di dalam hati kita. Mau tak pakai pagi ini ya jadi. Nah, ya
Supaya apa? Supaya ujian kita ini yang ada adalah iman ini. Bukan semoga, bukan harapan lagi yang sudah terjadi sebenarnya. Ya. Nah, karena kadang-kadang kita juga nge-share sesuatu, lagu atau firman atau apapun, kita juga harus lihat. Ya. Kita ada ngerti tentang kasih Allah bicara tentang identitas diri itu harus kuat. Siapa kita dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam hidup kita dan posisi kita dengan Dia seperti yang kita pelajari hari ini. Ya. Jangan sampai apa yang kita share ini membuat orang akhirnya identitasnya ragu. Beberapa hari yang lalu kita melayani seseorang yang karena pendoa yang berkata, oh hari ini ya namamu akhirnya tertulis di kitab kehidupan. Loh, dia lagi puji Tuhan. Nah, selama ini dia ragu dong. Kalau namanya sudah tertulis di kitab kehidupan. Ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Sejak kita lahir baru, kitab kehidupan itu ada yang pernah tahu nggak kayak apa? Bisa nggak ilustrasikan kitab kehidupan itu apa? Pernah lihat nggak kitab kehidupan? Belum pernah lihat? Sama. Lihat ini. Kitab kehidupan ini pernah lihat ya buku terah ya. Ya kan? Buku silsilah kita. Ya kan, wah ini ada nama orang tua, ada namanya ini, terus ada kakekku, cicitku, kan. Itu sebenarnya kehidupan kita itu seperti itu. Kita ini keturunan Allah. Sejak kita lahir baru, kita dicatat sebagai anak Allah gitu. Dan nggak akan terhapus gitu di situ. Nggak ada di Alkitab Tuhan menghapus nama kita, nggak ada. Ayo coba tunjukkan. Ya. Kalau kita sudah tercatat sebagai anak Allah, kita menjadi satu roh dengan Dia. Terus kemudian Tuhan hapus kita, ini boleh-kele. Nggak akan mungkin. Ya kan? Karena apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita ini karyanya Dia. Gitu. Ya. Dan sebrekele-brekelenya kita, ya kasihnya jauh lebih besar. Amin. Ya. Nah, 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu, tahu nggak ya, bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jelas ya di sini ya, ditegaskan lagi. Karena Roh Allah diam di dalam kamu adalah baik Allah. Kamu baik Allah itu karena ada Roh yang tinggal di dalam kamu. Dan itu tempat kediaman Allah di dalam hidupmu itu. Ya. Nah coba bayangkan, kadang-kadang orang Kristen seperti ini. Ya, dia masuk rumah, ya, dia ada di dalam rumah ini, dia punya rumah, ya kan? Tapi dia terus mencari dalam hidupnya kuncinya rumah ini mana gitu, ya, ya. Padahal dia mau membuka pintu rumah, ya. Padahal dia sudah ada di dalam rumah itu. Dia berusaha, aku pengen masuk dalam rumah ini, padahal dia sudah ada di dalam rumah itu. Konyol nggak? Ya, banyak orang Kristen berdoa minta hadirat Allah datang. Padahal dia sudah ada di dalam hadirat itu, dan hadirat itu menetap di dalam dia. Ya. Jadi kalau kita diajak bersih berdoa terus kemudian WL atau memimpin ujian, Tuhan kok hadir Tuhan tempat ini, hadir Tuhan Roh Kudus mari Tuhan. Ya. Berarti dia tidak pernah mengenal siapa Tuhan itu. Amin. Ya. Seperti tadi, orang yang kepingin tinggal di dalam rumah, masuk rumah, ya, padahal dia sudah ada di dalam rumah itu. Nah, ketika kita memahami bahwa kita ini satu roh dengan Tuhan, hidup kita berubah arahnya. Ya, kita tidak lagi hidup dari luar ke dalam, ya, yang mengejar perasaan, tanda-tanda atau pembenaran manusia, ya kan, kata manusia, tetapi dari dalam keluar gitu. Ya. Roh Kudus dalam kita ini memancar keluar sebagai kasih, sebagai damai, sebagai kuasa, ya. Itu terpancar dari dalam hidup kita, tidak dari luar. Jadi kedamaian kita, ketenangan kita, sukacita kita ini sumbernya bukan dari luar ini semua,
Walaupun itu bisa, tapi itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, iman, kesetiaan itu mengalirnya dari dalam keluar. Amin. 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 Ya, seperti itu. Tadi Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Coba baca. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Amin. Ya, barang siapa, semuanya, siapapun, ya, yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah jadi murid Kristus, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Amin. Ya, seperti kolam yang terhubung dengan mata air tidak pernah kering, ya. Karena apa? Karena airnya keluar dari dalam, tidak pernah kering. Ya. Nah, karena sumber kehidupan itu ada di dalam roh kita sendiri bersama dengan Roh Kudus, itu aliran itu tidak akan pernah kering. Amin. Kecuali kita menolaknya, menutupnya dengan apa? Tidak percaya, itu aja. Selama kita percaya, makin terus. Dan itu akan meluap dan orang di sekitar kita bisa merasakan itu. Ya. Jadi kita tidak lagi terpisah dengan Allah, kita satu roh dengan Allah. Roh Kudus di dalam kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada penguasaan diri, dan hidup kekal bukan janji masa depan lagi. Itu realitas hari ini. Ketika apa? Ketika kita mengenal, ketika kita intim, ketika kita menjadi satu roh dengan Bapa dan berjalan bersama Dia. Amin. Amin. Ya. Ayat terakhir, Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Silakan dibaca. Kepada mereka Allahmu memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Jadi kita tahu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tapi itu rahasia. Artinya rahasia apa? Ini tertutup bagi orang yang tidak percaya gitu. Tapi bagi kita yang percaya dibukakan semua sampai hari ini kita masih dibukakan. Kalau saya mau berbicara tentang ini semua ya, ini sebenarnya ini masih ada lagi loh. Edisi selanjutnya ini masih ada tentang Tritunggal itu nggak bisa di sini. Ya. Karena seluruh isi Alkitab ini berbicara tentang Allah kita, tentang siapa Yesus, terutama tentang siapa Roh Kudus, tentang siapa Bapa. Ya. Nah, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita ini tidak sedang mencari Tuhan, amin. Kenapa? Karena Dia tinggal di dalam kita. Kita tidak sedang berusaha berbuat. Kenapa? Karena akar kasih karunia sudah menumbuhkan. Amin. Kita tidak menunggu surga, masuk surga, di surga, masuk surga, enggak. Tapi surga itu sudah hidup di dalam roh kita sekarang. Kekekalan itu sudah ada di dalam hidup kita sekarang. Ya. Karena apa? Kita satu roh dengan Allah. Dan itulah hidup yang kekal, yang sejati. Amin. 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 Kabar baik. Kabar baik. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Kita berdoa. Minggu depan kita bicara tentang meterai Roh Kudus. Ini lebih lagi tentang Roh Kudus, yaitu dia sebagai meterai kita, jaminan kita. Jadi apa yang tadi dikatakan itu semua tertulis di Alkitab dan sama Roh Kudus dimeteraikan sebagai jaminan. Ya, kayak botol aqua itu, ya, botol itu bentuknya di segel, nggak akan ada pernah yang bisa masuk di situ. Ya, nggak akan pernah bisa tercemar.
Nah itu nanti luar biasa sekali. Ya. Nanti minggu depan. Bapak akan mengucap syukur untuk hari ini. Bapak kan sudah belajar, kami memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan sukacita penuh. Kami hari ini belajar tentang Engkau, tentang Roh Kudus. Kami belajar tentang kami menjadi satu roh dengan Engkau. Kami menjadi satu dengan Allah yang luar biasa. Dan itu adalah rahasia bagi dunia ini. Kami bersyukur selalu karena kami memperoleh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena kami ada selalu ada di hati-Mu, nggak cuma ada di hati-Mu Tuhan, bahkan kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah bisa meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Kasih-Mu besar, lebih besar dari apapun juga. Bahkan di dunia ini tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan Engkau daripada kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kau pelihara terus hidup kami. Kau pisahkan terus roh dan jiwa kami, agar jiwa kami ini selaras dengan roh-Mu. Firman-Mu seperti pedang bermata dua, kau memisahkan roh dengan jiwa, supaya jiwa kami Tuhan, kami bisa melihat ketika jiwa kami belum selaras dengan roh kami. Sehingga kami boleh terus belajar dengan firman, sehingga hari demi hari kami makin selaras dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu tempat ini. Kau berkati Mas Yudi, Rere, Yudi, dan Yuni Tuhan. Kau berkati bahkan yang mendengar video ini Tuhan. Kau berkati mereka di dalam mengenal Engkau, sehingga mereka semakin teguhkan, iman mereka semakin dikuatkan. Mereka melihat kehadiran-Mu ada dalam hidup mereka, dan mereka menyadari Engkau akan memberikan, akan menjadikan mereka menjadi seperti Engkau. Itulah jaminan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semua yang baik kepada. Haleluya. Amin. Merdeka. Merdeka.